Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, dan damai sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Ya, kita lanjutkan lagi dengan lagu Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu.
Kali lagi. Ya Tuhan yang lain pada hari ini, ya Yesus terpujilah namamu. Firman abadi yang menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Dan puji Dia, Tuhanmu. Oke, sekarang kita siapkan hati kita untuk menyebut firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu, bentar. Ya, kita nyanyikan lagu Haleluya. Mengendah ku percaya ada dalam hidupku. Bapakku datang mengendah hidupku. Ku percaya kau ada dalam hidupku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku kau kuatku. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, kedua kami. Ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan di hidupku. Bisa aku sebab kau sertaku, kau satu bintang, kau di dalamku, kau satu cemas, kau penghidupku, saat aku waktu ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan di hidupku. Ya, saya persilakan hambanya Pak Anpa untuk masuk dalam firman Tuhan. Ya, terima kasih Pak Joni sudah memberikan persembahan lewat pujian-pujian kepada Tuhan. Yang terbaik tentunya, walaupun kondisi mungkin tidak memungkinkan, tapi bagi Tuhan, Tuhan selalu melihat hati manusia, kerinduannya. Ya, jadi ya puji Tuhan. Saya juga berterima kasih kepada Pak Pemimpuan telah memberikan kepercayaan buat saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Salam saudaraku sekalian. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru. Ya. Kalau kita merayakan Natal, yang adalah kelahiran Yesus Kristus, ya Tuhan kita, orang pasti akan bertanya-tanya kadang-kadang mengapa Tuhan kok dilahirkan. Gitu. Jadi saya pernah berbincang-bincang sama orang yang di luar kekristenannya. Jangan meremehkan kelahiran loh kamu ini. Sebenarnya kamu harus lahir baru. Dengan kelahiran itu ya kita dituntut ya untuk masuk ke dalam kelahiran yang baru, kelahiran yang sejati, ya, kelahiran yang sebenarnya. Ya, sebab kita bisa lihat dalam Yohanes 3, ya,
ketika Yesus berbicara kepada pemimpin agama Yahudi, seorang pemimpin agama Yahudi, seorang pengajar yang tahu segala tentang hukum Taurat, ya. Dia dikatakan engkau harus lahir baru. Itu. Jadi, saudara sekalian, kita tidak boleh ya melupakan, meremehkan. Ya. Tapi saya percaya sebagai orang Kristen, ya, merayakan kelahirannya, ya, itu mengingatkan, ya, merenungkan terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya. Dan itu bukan sampai di situ saja. Kita dituntut untuk mengalami suatu kelahiran yang sebenarnya. Sebab dia lahir dari Roh Kudus, maka kita pun telah, kita yang percaya, kita telah dilahirkan di dalam roh dan kebenarannya. Karena kita sudah menerima janji itu, yaitu Roh Kudus, Roh penghibur sebagai orang percaya. Jadi saudaraku sekalian, ya, kita jangan sekali-sekali bilang, oh saya ini orang berdosa. Ya, kita dosa itu adalah maut, sudah dikalahkan. Ya enggak? Kita mengatakan, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, masih banyak orang Kristen itu ya bilang, aku orang berdosa, aku masih di bumi, aku masih dipenuhi kedagingan. Tetapi itu tidak benar, saudara sekalian. Ya enggak? Kita sudah pindah ya dari maut kepada hidup. Ya, jadi inilah yang ingin saya sampaikan tentang apa hubungannya Natal. Mengapa orang merayakan Natal? Dunia membencinya. Ya, lihat di Facebook, lihat di media sosial. Ya, mereka berkata-kata yang tidak benar, yang tidak baik, bahkan menghujatnya. Ya, tetapi itu sesuatu, bukan sesuatu yang baru ya buat kita, itu sudah biasa ya. Sebagai orang percaya kita tidak merasa sakit hati, bahkan sampai dibelain ya, minta maaf minta maaf tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Ini aneh ya. Saya bilang ya, kita orang Kristen tidak pernah minta diucapin selamat Natal. Kita hanya beribadah dan merayakan dengan penuh sukacita. Ya, jadi yang penting kita merayakan, jangan kamu usik-usik ya. Itulah sebabnya saudara sekalian, malam hari ini ya tema kita ya apa itu tema kita? Berdamailah kepada semua orang. Ya, sebab Kristus datang membawa damai. Ya, Kristus datang tidak untuk membawa menuju kepada peperangan. Dia membawa damai, ya. Dia menyerahkan segalanya, ya. Dia telah menjadi contoh keteladanan, ya. Kristus Yesus dalam kemanusiaan. Jangan menganggap dia Tuhan loh. Oh, kalau Tuhan kan bisa melakukan segala sesuatu. Dia mengambil rupa seorang hamba. 2 Filipi 2 ayat 7 dan 8. Dia mengambil rupa, dia meninggalkan kealahannya ya, dan mengambil rupa sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba. Dia melepaskan segala atributnya itu, dan dia mampu melakukan itu dalam kemanusiaannya, dalam kedagingannya, kedagingan yang fana ya. Dia bisa melakukan itu, mengapa kita tidak? Ya enggak? Makanya ya, kita dituntut untuk melakukan sesuatu seperti yang dia lakukan. Ya, baik. Saya tidak berlama-lama. Saya akan berdoa sejenak ya, saudara sekalian. Kita tunduk kepala sebentar. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, biarlah oleh perkenanan-Mu, bukan perkataan-perkataan, ide-ide, pemikiran yang keluar dari mulut kami, tetapi dari Engkau sendiri. Sebab Engkau yang akan menguasai lewat kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya kami sudah menerima Roh Kudus. Ya, sesuai dengan janji-Mu. Kami sudah menerima dan kami belajar untuk hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan ini dalam segala kekurangan, tetapi kasih-Mu akan bertambah-tambah melimpah dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kau memakai mulut bibir perkataan kami dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang mendengarkan. Jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, yang haus akan firman Tuhan.
jiwa-jiwa yang dalam skala apapun Engkau memberkati mereka semuanya di dalam kuasa dan perlindungan. Engkau memberkati sarana, Engkau memberkati media apapun sarana yang sedang kita perlukan, baik suara, sinyal, dan lain-lainnya. Engkau memberkati yang belum hadir, yang mungkin masih dalam perjalanan. Engkau mempercepat langkah mereka supaya mereka bisa hadir dan mendengar firman-Mu, firman-Mu yang hidup, ya, yang hidup, yang membawa kami semua menuju dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih. Ya, baik, saudara sekalian, kita dalam sesuai dengan tema, yaitu Ibrani 12 ayat 14. Ya. Ini tema saya kutip di gereja di mana saya bergereja. Ya. Jadi tema Natal mengambil Ibrani 12:14. Ya. Jadi saya tertarik, ya, sangat diberkati lewat ayat ini, ya. Makanya saya share, ya, malam hari ini, dan ya kita mulai membacanya. Ibrani 12:14. Berusahalah, perhatikan saudara sekalian, berusahalah, ini harus diperhatikan kata ini, ya, itu. Hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tidak seorang pun akan melihat Allah. Tidak seorang pun akan melihat Yahweh. Kalau yang masih memakai itu, ya. Tidak seorang pun melihat Elohim. Ya, itu. Jadi ini kita dituntut, ya, untuk mengejar kekudusan, ya. Jadi kita mulai dari ayat 14, yaitu mulai dari kata berusahalahnya, berusahalah. Ya. Mengapa Paulus sampai bilang berusahalah? Kok tidak langsung hiduplah kamu damai, hiduplah kamu dalam damai dengan semua orang, tapi kok memakai berusahalah? Jadi sebab apa, saudara sekalian? Sepertinya sulit, ya, sulit, tidak gampang untuk mau berdamai. Ya enggak? Buat orang, ya, buat orang percaya maupun tidak percaya, ya, mereka mau berdamai itu sulit. Ya. Karena apa? Berbagai macam-macam alasan. Ya, oh, dia sudah menyakiti aku. Oh, dia sudah menghina aku. Oh, dia sudah merendahkan aku. Yang, oh, dia sudah buat gosip tentang aku. Ya, kan? Oh, dia telah menghancurkan keluargaku hingga keluargaku hidup dalam kemelaratan. Ya, kan? Hidup dalam kesusahan. Berbagai macam cara. Jadi, saudara sekalian, tidak gampang semua orang mau berdamai. Ya. Tapi ini firman Tuhan, saudara sekalian. Ini firman Tuhan. Bukan kata saya, ya, firman Tuhan mengatakan, yang diucapkan oleh Paulus, ya. Tentu Ibrani, ya, ditulis oleh Paulus, lihat gaya bahasanya, ya. Dan semua tulisan adalah ilham Allah. Jadi kita orang percaya harus mengaminkan itu, ya. Bukan suara manusia, tapi suara Tuhan. Ucapan Allah, firman Allah, kita harus mengaminkan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang. Berarti setiap orang. Tanpa memandang bulu, ya, tanpa melihat latar belakang. Ya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita berusaha, kita harus didasari dari keinginan kita, hasrat dari hati kita, kesungguhan hati kita, bahwa kita benar-benar, ya, mau berusaha untuk itu, ya, kami bersama semua orang, ya. Sebab banyak sekali saudara sekalian, ada orang yang berdamai, yang mau berdamai tetap dengan orang, dengan sesamanya. Tapi lihat dulu, ya enggak? Wih, dia menguntungkan apa tidak? Ya apa tidak?
selalu ya. Oh, dia merugikan saya apa tidak? Jadi saudara sekalian, manusia ini penuh dengan apa nih, banyak sekali, sangat unik ya. Ada yang sama sekali tidak mau berdamai, tetapi ada yang mau berdamai, tetapi ada motivasi lain. Ya, jadi saudara sekalian, yang Tuhan kehendaki yaitu hidup damai dengan kesungguhan hati, niat dari hati. Ya, dia benar-benar mau damai atau tidak ya. Jadi kalau mau damai ya dengan kesungguhan hati. Sebab ada mau berdamai tapi ada dengan syarat. Tapi di sini Alkitab tanpa syarat, harus berdamai semua orang. Baik itu tua, muda, baik itu pejabat, ya, baik dia kaya, miskin, ya, baik dia apa saja. Kita harus ya, berdamai. Baik mereka bukan dari agama lain, ya, agama apapun, ya, kita tetap harus berdamai dengan kita. Ada orang Kristen yang mau berdamai baik-baikan sesama Kristen. Apa faedahnya? Ya enggak? Pertanyaannya itu. Jadi kita harus berdamai dengan walaupun dia bukan ya orang yang tidak percaya. Kita harus tetap berdamai. Ya. Jadi ini yang kadang-kadang kita melewatkan. Ya. Jadi firman Tuhan ini adalah suatu apa ya, seperti pedang saudara sekalian. Ya enggak? Firman ini seperti pedang bermata dua ya, yang bisa menembus sampai ke tulang dan membedakan, memisahkan tulang dan sumsum. Dia berbicara kepada kita ya, berbicara kepada saya ya, supaya saya benar-benar harus hidup dalam damai. Ya. Saudara bisa lihat ya apa yang ditulis di dalam Amsal ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi gembira itu temannya damai, ya enggak? Jadi damai, sejahtera, tenang, ya enggak? Sukacita, apa? Tidak gerusa-gerusu, ya enggak? Itu bagian daripada teman-temannya damai. Ya enggak? Sebab kalau tidak damai, maka dia seperti orang apa? Saudara bisa tahu, ya enggak? Orang yang tidak damai itu yang bagaimana? Ya, dia cemas, kekhawatiran, ya enggak? Amarah, dan macam-macam hal, ya enggak? Tapi kalau sudah damai, ya, sudah damai, maka itu sesuatu yang baik sekali. Itu adalah suatu pengajaran ya buat kita supaya kita benar-benar hati ini diperdamaikan. Ya, saya membahas ini pernah mungkin beberapa hari yang lalu bahwa Tuhan itu datang membawa damai. Makanya Yesaya menulis Raja Damai. Ya enggak? Raja Damai. Allah perkasa. Penasihat ajaib. Dia adalah Raja Damai. Ya enggak? Jadi suatu sekalian kita harus ya apa yang sudah difirmankan, apa yang sudah kita dengar. Kita tidak bisa melewati begitu saja, tapi kita harus merenungkan itu siang dan malam, memahami dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang tanpa ada syarat-syarat apapun, ya enggak? Dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Jadi bicara tentang kejarlah kekudusan bukan berarti harus berlari-lari, saudara sekalian. Jadi ini dalam arti ya kita harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Ya, jadi kalau kita lihat terjemahan, saya akan membacakan ini untuk terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini. Berusahalah untuk hidup rukun ya, dengan sesama orang, berusahalah juga untuk hidup suci. Ya, jadi kejarlah kekudusan. Ya, jadi kita dituntut untuk hidup suci. Jadi kejarlah kekudusan. Jadi bukan berlari, saudara. Kita jangan memahami secara harfiah gitu, ya enggak? Kita harus hidup suci, ya. Bagaimana hidup suci? Yaitu melakukan 10 perintah hukum Taurat. Ya enggak? Ya, itu
Sebenarnya simpel sekali, kelihatannya simpel, tapi bisakah kita melakukan ini? Hidup suci khusus untuk Tuhan, sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau ia tidak hidup seperti itu. Ya, Saudara sekalian, ya, apa jadinya? Apa jadinya kalau dunia ini tidak ada orang-orang yang mengalami damai? Apa yang terjadi? Dunia ini akan mengalami kacau balau. Semuanya ingin berperang satu sama lain. Tetapi kalau dunia ini dipenuhi damai, damai sejahtera, maka dunia ini akan tenang. Ya atau tidak? Ya. Tidak ada peperangan. Ya. Tapi bolehkah itu terjadi? Ya, bagi Tuhan, Tuhan mengendaki. Tetapi bagi iblis, ya, dia yang berkuasa atas dunia ini. Ya enggak? Jadi dunia ini sudah di dalam kekuasaan, di dalam genggaman iblis. Ya, sudah percaya itu? Ya. Karena apa? Ketika Yesus dicobai di padang gurun. Ya, dia bilang, dunia beserta isinya ini akan kuberikan kepadamu apabila engkau mau sujud menyembah aku. Ini suatu challenge, tantangan. Ya, Yesus dalam kemanusiaannya, apalagi dia habis berpuasa 40 hari 40 malam, ya enggak? Tanpa minum, mungkin ya, tanpa minum dan makan 40 hari dalam kondisi lemah, dicobai untuk batu supaya dijadikan roti, bahkan ditambah lagi godaan cobaan yang terakhir ini, yaitu dunia ini beserta isinya akan kuberikan kepadamu. Ya. Berarti dialah yang memiliki dunia ini. Si iblis ini seakan-akan dia berkuasa, bukan memiliki, dia berkuasa di dunia ini. Ya, jadi suatu sekalian, ya, kita harus bisa berdamai dengan setiap orang. Ya. Kita sedang menginjak minggu pertama, bulan pertama dari tahun baru, yaitu tahun 2025. Ya. Kita harus belajar, saudara sekalian, mulai membenahi diri, ya, membenahi diri kita bersama. Tahun berubah, tetapi biarlah hati ini, ya, pun juga ikut berubah. Ya enggak? Ya. Jadi maksud saya, ya, di tahun yang baru ini kita membenahi diri dengan hal-hal yang baru, ya, dengan sifat-sifat yang lama tentu kita tinggalkan, ya enggak? Jadi kita menerima berkat, kita bisa menerima berkat-berkat yang baru. Kita diperbarui terus, ya enggak? Diperbaharui di dalam Tuhan, ya. Sebab tidak seorang pun dapat melihat Tuhan kalau tidak hidup di dalam kekudusan hidup. Jadi ini adalah firman Allah yang semua orang, ya, tanpa terkecuali, ya, kita harus berdamai kepada semua orang. Kejarlah, yang berarti hiduplah di dalam kekudusan. Ya. Kalau kita melihat di dalam Matius 5 ayat 8, ya, Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, ya, karena mereka melihat Allah. Ya, jadi suci, kudus, hatinya yang kudus, ya, yang benar, ya, maka dia akan melihat Allah. Ya. Apakah kita melihat Allah atau melihat Tuhan? Ya, tidak, saudara sekalian. Ya, kita tidak melihat secara fisik, ya, dan tidak mungkin, sebab kita tidak bisa melihat kemuliaannya yang begitu besar, ya enggak? Kita begitu kalau dibandingkan dengan Tuhan, dibandingkan dengan kita adalah makhluk yang kotor, ya enggak? Ya, kita tidak bisa. Engkau akan mati kalau engkau melihat Tuhan. Ya, itu. Jadi kita
melihat Tuhan, tapi tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita bisa melihat kehadirannya. Ya enggak? Dalam kondisi kita terjepit, ya kita merasakan. Ya, makanya ada kesaksian-kesaksian. Ya. Saudara pun pernah ya mengalami suatu pengalaman pribadi, ya enggak? Ketika saudara semestinya saudara harus mungkin jatuh, ternyata saudara tidak mengalami jatuh karena Tuhan menopang. Ya. Itu pengalaman-pengalaman. Jadi itu secara langsung saudara sudah melihat Tuhan. Ya. Jadi saya katakan tidak melihat Tuhan secara langsung, tetapi kita bisa merasakan. Ya. Kita lihat kalau apa yang telah dirasakan dan dialami, ya di dalam kita lihat di dalam Keluaran, Kejadian 14 dulu. Saya buka dulu ya, Kejadian 14. Kejadian 14 ayat 18. Kejadian 14 ayat 18. Saya akan membacakannya. Ya. Melkisedek. Nah, ini tentang Melkisedek, sekalian. Maaf sedikit menyimpang. Ya. Tetapi saya ingin menjelaskan sedikit. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya, saudara sekalian, ya, ini berbicara tentang pengalaman Abram, ya. Jadi Abram habis menang dalam peperangan, ya. Dia pulang, ya. Ujuk-ujuk muncul seorang imam besar yang maha tinggi, ya. Muncul, ya, seorang imam seorang Raja Salem, ya, membawa roti dan anggur. Dia seorang Allah yang maha tinggi, ya. Dia memberkati Abraham. Ya. Ini saya sebenarnya cukup heran, ya, bertanya-tanya dalam hati saya. Ya. Bagaimana mungkin Abraham bisa didatangin imam besar, dan dikatakan dia yang tak bersilsilah, dia yang awal dan dia yang kemudian. Dia adalah Yesus Kristus, ya enggak? Dia adalah Yesus sendiri, ya. Dan bagaimana Abraham bisa ujuk-ujuk menyerahkan 1/10, padahal hukum Taurat belum ada. Dan bagaimana seorang raja Salem dari kata Yerusalem, ya. Seorang raja, dia bisa menerima 1/10, sebab hukum Taurat yang berhak menerima 1/10 adalah kaum Lewi. Tetapi ini raja, dia bisa menerima. Jadi ini suatu pengalaman, ya. Pengalaman pribadi, ya, yang tidak dialami setiap nabi, ya. Jadi pengalaman yang sangat unik, saudara sekalian. Ya, tapi saya tidak membahas itu, ya. Mengapa saya menceritakan ini? Supaya kita bisa belajar, saudara sekalian, ya, bahwa Abraham tidak melihat langsung, tetapi dia merasakan kehadiran, yaitu lewat Melkisedek ini. Demikian juga keturunannya. Keturunan yang keempat, yaitu siapa? Musa. Ya. Musa. Kita lihat dalam Keluaran 13, ya. Keluaran 13. Ya. Keluaran 13 ayat 21. 12 ayat 21. Ya, baik. Tuhan berjalan di depan mereka. Siapa mereka ini?
Mereka adalah orang-orang Israel yang keluar dari Mesir. Pada siang hari, dalam tiang awan, untuk menuntun mereka di jalan. Jadi Tuhan itu menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam, dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ya. Jadi sudah bayangin ini. Ya. Tuhan itu berjalan di depan mereka. Mereka tidak melihat. Tetapi mereka merasakan kehadiran Tuhan. Dan Tuhan sungguh berkenan kepada mereka. Bagaimana membuktikan bahwa Tuhan berkenan kepada mereka? Sebab pada siang hari, ya, dalam tiang awan, ya, mereka tidak akan bisa berjalan di siang hari tanpa ada tiang awan. Saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Saudara. Orang Israel itu dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju, ya, tanah yang dijanjikan ini. Pada siang hari, ya, pada siang hari itu panas, saudara. Panas melebihi dari panas yang kita alami, ya, cuaca yang kita alami. Ya, sebab di sana tidak ada pepohonan-pepohonan untuk berteduh. Itu di padang gurun. Bagaimana dia bisa berjalan? Karena ada tiang awan menaungi mereka. Ya. Siapa itu? Dia adalah Tuhan. Ini. Dan orang Israel mengalami ini. Jadi Tuhan hadir menuntun mereka. Ya. Kita pun merasakan. Ya. Kita tidak melihat. Tapi Tuhan beserta kita. Lewat kuasa Roh Kudus. Yaitu roh yang dijanjikan ini. Jadi suatu sekalian. Ya, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Masa ketakutan. Sebab kita hidup dalam, ya, kedamaian di dalam Kristus. Itu. Jadi suatu sekalian, ya, di sini yang ditekankan, ya, berusahalah hidup berdamai dengan semua orang. Jangan diganti, suatu sekalian. Sebab ada, saya mendengar seseorang hidup berdamai dengan Tuhan. Saya nggak habis pikir. Ya. Alkitab sudah menulis hidup berdamai dengan semua orang. Di sini dia bilang hidup berdamai dengan Tuhan. Dia ganti. Kita orang percaya, kita sudah didamaikan lewat pengorbanan Kristus. Ya, Pak tidak? Sekarang konkretnya bagaimana cara kita hidup berdamai dengan Kristus? Yaitu, ya, melakukan perintah 10 perintah itu dari hukum Taurat itu. Dan di simplify, ya, disederhanakan menjadi 2. Kasihilah sesamamu dan mengasihi Tuhan Allahmu. 2 saja. Ya. Jadi, saudara sekalian, kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dan yang berinisiatif memperdamaikan ini adalah Tuhan sendiri, bukan kita. Kita orang-orang yang menerima anugerah, saudara sekalian. Ya. Jadi, kalau sampai ada hamba Tuhan, kita harus berdamai dengan Tuhan. Bagaimana mungkin? Ya. Bagaimana? Ya. Padahal kita sudah diperdamaikan. Ya, gitu. Saudara sekalian, inilah yang menjadi pembelajaran, ya. Jadi saya buat kita supaya kita selalu ingat, ya, yang kita lakukan harus berdamai dengan sesama, terutama kepada musuh-musuh kita. Kalau ada yang punya musuh, kepada lawan kita. Nah, kalau lihat saja di dalam kita loncat saudara sekalian, Mazmur 23. Di sana ada, di sini, Tuhan akan aku menyegarkan jiwaku. Nah, ini seperti di Mazmur 23. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, jadi dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini damai sekali. Ini suasana damai. Ya enggak? Dia membimbing aku ke air yang tenang.
Ini damai, situasi damai. Ya, ini contoh. Ia menyegarkan jiwaku. Ini sesuatu kedamaian. Ya, suasana damai. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut. Kalau masih ada yang takut, berarti dia masih hidup di dalam kedagingannya. Ada yang keluar malam lewat kuburan masih takut ya, jadi merasa ketakutan. Ini anak raja, ngaku-ngaku anak raja, ngaku anak Tuhan, ngaku anak-anak Allah, ya enggak, tetapi masih takut ya. Ini anak setan, ya enggak. Jadi kita tidak hidup dalam, maaf, ini bukan sombong rohani, ya enggak, tetapi ini harus ya, dipahami dan dimengerti. Kita hidup ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau ya, besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, ini yang saya ingin saya tunjukkan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, musuh-musuhku ya. Ini engkau Tuhan ini menyediakan hidangan supaya kita makan bersama. Enggak. Jadi, saudara sekalian, ini yang ingin saya sampaikan. Engkau Tuhan yang menyediakan hidangan, makanan, ya enggak? Ya, bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh, melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya, jadi saudara sekalian, bahwa kita harus hidup ya, dengan berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Ya. Jadi ini suatu peringatan ya, apa ya, bukan sesuatu yang baru, kita semua sudah tahu, tetapi kita mengulang seakan-akan, ya enggak, diulang supaya kita benar-benar ya paham. Ya, kita lihat di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi saudara sekalian, ya, apakah kita sudah siap? Sudah siapkah kita ya, untuk membawa damai? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi kita harus selalu membawa damai, bukan membawa penyesalan, bukan membawa permusuhan, bukan membawa kebencian, ya tidak, bukan membawa kesusahan, tetapi kita harus membawa damai, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kalau kita membawa perselisihan di antara mereka, ya, kita bukan anak-anak Allah, ya, maka kita adalah anak-anak setan. Tapi saya percaya ya, yang hadir di dalam Zoom ini, ya, semua orang sudah mengetahui dan sudah mengenal Kristus, ya, Yesus Tuhan kita. Ya, jadi kita harus membawa damai dan kita harus mengejar kekudusan, tetap hidup dalam kekudusan. Ya, sebab dengan itu kita mendapatkan perkenanan ya di hadapan Allah. Ya, suatu sekalian, firman Tuhan cukup sampai di sini ya. Apa yang dapat saya sampaikan, nanti ada bincang-bincang ya. Ada hamba-hamba Tuhan di sini banyak yang akan menambahkan ya. Jadi inilah yang pesan ya. Minggu pertama kita harus membawa damai ya, supaya kita
disebut sebagai anak Allah. Ya, kita harus menjaga kekudusan, kita harus melihara kekudusan kita. Ya, saudara sekalian, ada 38 kali kata berbahagialah dalam perjanjian lama. Berbahagialah kamu yang lapar. Nampaknya bertentangan saudara sekalian dengan hati nurani kita. Ya, masa orang lapar disuruh berbahagia? Ya, Mbak. Ini kata dunia, ya kan? Tetapi kita orang yang percaya, pada saat kita lapar, kita akan dikenyangkan. Pada saat kita haus, ya, kita akan dipuaskan. Ya kan, saudara sekalian. Saudara sekalian, ya, firman Tuhan jangan selalu berdasarkan logika, ya, tetapi iman saja, ya, juga imani saja, tetapi tanpa berdasarkan pikiran, ya, juga tidak benar, ya sekalian. Ya, walaupun iman kan sesuatu, ya, yang tidak kelihatan, ya, tetapi mengimani. Iman adalah dasar segala sesuatu, yang sesuatu yang tidak terlihat, tak terlihat, ya, tapi kita bisa mengimani. Bagaimana kita bisa mengimani? Ya, saudara bisa merenungkan. Ya, kalau saya sekarang umur saya 65 tahun, saya membayangkan dulu waktu saya kecelakaan, saya tabrakan dengan dokar. Enggak, dokarnya itu anunya sampai ujungnya itu, kayunya itu sampai patah. Tapi saya baik-baik saja. Saya merenungkan, wow, luar biasa. Itu tuh Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ya enggak? Itulah iman. Dari situlah pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu itu. Kadang kita melupakan segala sesuatu apa yang telah terjadi. Ketika saya naik atap rumah, di sana ada saluran air, sekalian. Jadi pada waktu pembuatannya itu, saya bilang, itu lubang saluran air yang mau ke bawah, tolong ditutup Pak ya. Saya mau ngetes itu saluran air bocor apa tidak. Gitu. Ya. Jadi berhari-hari memang ditutup. Suatu saat saya naik, ternyata tidak ada yang bocor. Ya, saya cek ada yang bocor. Saya naik, maunya saya sabut itu penutup itu supaya air itu turun. Saya memegang kabel, ada kabel listrik di atas, dan saya kesetrum. Itu kabel langsung dari PLN, dari listrik, itu kabel dari tiang listrik. Itu tukang ada yang bekerja di situ. Dia melihat ketika saya berusaha melepas setrum itu. Itu sudah lama kejadian. Jadi itu suatu pengalaman. Ya. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati kita. Ya enggak? Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, mungkin saya tidak ada di sini malam hari ini. Ya. Sungguh luar biasa. Jadi itulah iman, saudara sekalian. Ya. Jadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi ada bukti. Ya. Disitulah kenyataan. Puji Tuhan, apa yang dapat saya sampaikan kiranya dapat menjadi renungan dan renungan kita bersama, dan semoga diberkati saudaraku sekalian. Kita saling memberkati satu sama lain. Ya tidak. Paulus selalu bilang, berdoalah buat orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus? Kita yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang kudus. Bukan orang-orang najis, bukan orang-orang berdosa lagi. Ya, hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan mengakhiri lewat doa. Ya. Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, terima kasih buat kesempatan kami telah menyelesaikan tugas pemberitaan firman-Mu. Biarlah dalam segala kekurangan kami, keterbatasan kami, Engkau menyempurnakan, sehingga kami makin bertambah-tambah dalam segala hikmat, pengetahuan, dan perkataan.
sehingga namamu dipermuliakan, ditinggikan, karena Engkau yang layak menerima pujian, hormat, dan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semuanya di dalam nama, satu-satunya nama yang ada di bawah kolong langit ini, yaitu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan Pak Bud. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pak Anfal, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan ya. Memang kita harus berusaha ya, hidup damai dengan semua orang ya. Karena tanpa hidup damai dengan semua orang, kita tidak akan bisa melihat ya, akan tidak bisa kita juga hidup di dalam kekudusan ya. Kita tidak akan bisa melihat Tuhan ya. Memang itu diajarkan untuk kita semua ya. Tetapi terkadang ya, hati dan perkataan itu lain ya. Perkataan bisa mengampuni, bisa memaafkan, tapi hati itu terkadang yang sudah luka ya, tidak bisa disembuhkan. Itu sangat disayangkan ya. Makanya saya juga melihat di mana ada perseteruan antara anak-anak Tuhan khususnya, yaitu ada di dalam persekutuan, dalam ibadah. Ya, besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama ya, tidak mau ditegur ya, bisa merasa benar ya, apalagi kalau sudah maaf kata nih dengan tanda kutip jabatannya sudah tinggi ya, tidak bisa lagi untuk dinasehati. Itu sangat disayangkan ya, karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita sekalipun kita dalam kedudukan status kita tinggi, tentunya kita harus tetap memiliki kerendahan hati. Itu yang akan membawa damai dalam hidup kita. Amin. Ya, nggak ada yang hebat di dunia ini, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kita ini belajar untuk apa yang menjadi ketetapan firman Tuhan, untuk kita bisa patuhi, untuk kita bisa taat, untuk kita bisa lakukan. Amin. Karena di Yeremia 7 ayat 3, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku akan diam dalam setiap baik tubuhmu. Itu satu perintah buat kita semua ya. Terkadang kita bisa lupa diri ya, merasa siapa gue, siapa lo, ya itu repot ya. Baru-baru ini juga ada satu hamba Tuhan ya, saya sih pengennya bisa berdamai dengan dia, tapi dia tidak mau buka hati, tidak mau buka pintu untuk saya bisa datang kepada dia ya. Dia selalu ngeles ya, selalu menolak ya. Tapi saya sudah katakan sama Tuhan, ya sudahlah kalau dia sudah tidak mau berjumpa, tidak mau berdamai, urusannya itu kan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berarti dia naruh bara api di atas kepalanya sendiri. Firman Tuhan jelas dikatakan, kalau kita menjadi orang yang tinggi hati, sombong, ya itu yang tidak disukakan oleh hati Tuhan. Hati-hati kita sebagai anak Tuhan, jangan kita pikir kita hamba Tuhan, kita sudah ngerti firman, ya, tapi ujung-ujungnya kita maaf kata tidak menjadi pelaku firman, ya. Hidup damai itu memang tadi dikatakan oleh Pak Anfal, bukan mudah loh, sulit untuk dilakukan. Ya, kita merasakan gimana kita kalau sudah disakiti ya, apalagi sudah dikatain ya, dibully ya. Mana lagi kita bisa mengampuni, mana lagi kita bisa berdamai. Tapi Tuhan ajarkan kita untuk kita tetap bisa berdamai dengan siapapun. Orang yang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan. Amin. Ya, lakukan selagi kita mampu bisa melakukan. Itu satu anugerah yang besar. Kasih karunia Tuhan. Jika kita bisa
melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Anpa. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan Bapak menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat juga turun atas istri, anak mantu, cucunya, Indira. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Jangan lupa besok kita akan beribadah kembali yang melayani Pendeta Liman Handoko dari Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Joni Iskandar sebelum nanti bincang-bincang boleh dipimpin. Pak Johannes Sumarmo masih ada. Masih itu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Silakan baik. Pak Joni. Ya, sebagai penutup firman, kita akan nyanyi sebuah lagu ya. Saya coba lagu. Jadi ini. Yang mau menolong saya. Ya, kita nyanyikan lagu ini ya. Penebus dosa. Oh, Tuhan, penebusku, Kau datang ke dunia, Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia datanglah, Kaulah hidup dia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira, berbahagia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia.
hari bahagia telah datanglah, kau lahir di dunia, kau datanglah, kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia, demi seluruh manusia. Ya, silakan. Selamat sore Bapak, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, acara kami istri sudah berjalan dengan lancar Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang melayani Engkau Bapak, pengkhotbah Pak Anfal Tuhan. Terima kasih Tuhan selalu mengingatkan kami semua Tuhan berdamai dengan Engkau Tuhan. Bapak kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau pakai pelayanan Pak Anfal di Bali Tuhan. Lewat kehidupan Pak Anfal banyak jiwa-jiwa diselamatkan terutama di daerah Bali Tuhan. Bapak kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau juga pakai dia sebagai imam menjadi contoh Tuhan untuk istri, anak mantu dan cucunya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Anfal dalam pelayanan, dalam kebutuhan sehari-harinya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk Pak Kong Mingwan sebagai gembala di Family Ministry, beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau pakai lebih lagi pelayanan Pak Kong Mingwan Tuhan. Dimanapun Pak Kong Mingwan melayani Engkau banyak jiwa-jiwa menangkan Bapak. Terima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan kepada Pak Kong Mingwan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau selalu melindungi dan menjagai Pak Kong Mingwan. Kemanapun Pak Kong Mingwan pergi Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan Bapak. Bapak Engkau juga cukupkan dana-dana kebutuhan Pak Kong Mingwan dalam pelayanan, dalam kebutuhan sehari-harinya Bapak. Bapak kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau beri visi misi-Mu Tuhan untuk perkembangan family ministry, untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak kami percaya kuasa-Mu luar biasa Engkau pakai pelayanan Pak Kong Mingwan menjadi contoh Tuhan untuk istri, anak mantu dan cucunya Tuhan supaya satu keluarga boleh setia mengiring Engkau Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan Bapak, yang masalah Engkau buka jalan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan, kumpulkan kami besok Tuhan untuk kami memuji dan mendengar sabda-Mu Bapak. Kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang besok melayani Pak Liman Handoko Tuhan. Beri kekuatan kesehatan lebih lagi Tuhan. Engkau beri hikmah pewahyuan lebih lagi Tuhan. Apapun yang disampaikan Pak Liman untuk besok Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Bapak kami percaya kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Kau juga pakai kami semua Tuhan sebagai penjala-penjala manusia untuk menjangkau jiwa-jiwa di mana tempat kami tinggal Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Pulihkan kembalikan bangsa kami Tuhan. Adakan hujan pertobatan buat bangsa kami Tuhan. Ada terobosan yang begitu dahsyat Bapak buat bangsa kami Tuhan. Kau juga berkati presiden kami, wakil presiden kami, staf-staf lain Tuhan, supaya boleh bergandengan tangan Tuhan untuk mendekakan bangsa kami Tuhan. Bapak kami tahu keadaan ekonomi apapun juga tradisi di tahun 2025 Tuhan, supaya kami semua selalu mendekat diri kepada Engkau, selalu mengandalkan Engkau Bapak. Hanya Engkau sumber jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi Tuhan, kami selalu berpengharapan Mazmur 91 terjadi kepada kami Tuhan. Bapak kami perlindungan-Mu dahsyat di rumah kami masing-masing. Jauhkan kami semua
anggota family ministry dari sakit penyakit apapun juga Tuhan. Bapak, kami percaya kuasa-Mu luar biasa, baik virus-virus apapun. Engkau selalu melindungi dan menjaga, jauhkan kami dari sakit penyakit apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelindungan-Mu dahsyat sampai kedatangan-Mu kedua kali. Haleluya. Amin. Pak Komingwan. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita, semua yang hadir, Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus di tahun 2025, Kau yang memberkati anak, mantu, cucu kami, istri kami, suami kami, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Di dalam pekerjaannya juga, di tahun 2025 adalah tahun keberhasilan. Apa yang kami kerjakan selalu dapat beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih lagi, di tahun 2025, di dalam pelayanan kami akan semua menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Silakan Pak Sutarjo bisa bantu dalam bincang-bincang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.